gue keinget dulu waktu kayaknya usia remaja ya, kan udah mulai banyak kesibukan di luar rumah ya. Jadi ya lebih banyak di luar, entah itu pertemanan di sekolah atau enggak circle di luar sekolah gitu ya, di komunitas. Salah satu waktu itu gue ada di gereja gitu kan, jadi sibuk lah sama satu komunitas yang di pemuda, satu lagi komunitas yang khusus kita punya hobi yang sama gitu kan, belum lagi satu komunitas lagi yang interestnya sama gitu kan. Wah pokoknya banyak deh kegiatan di luar rumah, sampai akhirnya ya kita pulang ke rumah tuh cuma untuk istirahat doang gitu ya, yang artinya karena waktu itu di rumah gue nggak ada pembantu, jadinya ya berantakan gitu ya, nggak rapi gitu. Dan gue keinget banget nyokap gue pernah bicara kayak gini, kalau memang di rumah nggak mau terlibat tentang kerapihan dan kebersihan, ya mending ngekos aja di luar gitu. Iya bener sih, bener gitu kan. Tapi kalau sekarang gue melihat maknanya tuh beda sama waktu dulu remaja ya. Kalau dulu kan waktu remaja kayak apa sih, kayak disuruh-suruh ini segala macam gitu kan. Tapi kalau gue sekarang mengerti value hal itu tuh emang bener dan penting. Kenapa? Karena kita boleh sibuk di luar rumah, kita boleh sukses di luar rumah gitu kan, kita boleh buat menghasilkan karya yang terbaik lah, kita bikin bangga orang tua. Tapi kalau orang di rumah nggak merasakan dampaknya, gue rasa itu bukan apa-apa gitu. Jadi maksudnya kita bisa sukses, terkenal, populer di luar rumah, tapi kalau orang rumah aja itu nggak ngerasain dampaknya kehadiran lo di rumah gitu ya, sama aja gitu. Nah jadi gue melihat memang ada orang-orang yang kayak gitu ya. Maksudnya kan kalau gue kan diingetin untuk ya udah sibuk di luar boleh, tapi tanggung jawab di rumah mesti dikerjakan ya, mesti dilakukan. Tahu kayak kapan harus ada di rumah, ngapain aja di rumah gitu ya. Yang artinya kalau menurut gue sekarang adalah ya jangan cuma mentingin bagi orang luar, tapi juga bagi orang dalam gitu loh, bagi orang rumah. Dan jangan cuma kelihatan aja lo gitu kan, pakaian lo bagus gitu kan, lo cantik, dandan lo oke gitu kan, lo pintar, tapi untuk orang rumah lo tuh nggak jadi teladan bagi mereka gitu. Karena kan sebenarnya yang tahu kita tuh orang rumah gitu ya, yang tahu aslinya kita, jeleknya kita, kelemahan kita ya kan orang rumah gitu kan. Nah jadi gue ngeliat ya ketika gue masuk kuliah, ada orang-orang yang bajunya bagus-bagus gitu kan, terus ya dandannya oke ya kan, karena kan mau ketemu di kampus kan gitu ya. Tapi ketika gue sempet gitu ya untuk kayak nginep bareng gitu kan, gue tinggal sama mereka, gue tahu kamarnya gimana. Oh ternyata tidak seperti yang sampai kelihatan gitu ya. Ada yang nggak, maksud gue bukannya merendahkan orang yang jarang mandi gitu ya, cuma kan maksud gue at least pokoknya lo tahu standar kebersihan lo kan. Lah kalau lo cuma kelihatan tampangnya doang oke, tapi sebenarnya lo nggak bersih, standar hygiene lo nggak ada, itu begitu menakutkan gitu. Karena kayak selama ini cantik tapi ternyata gitu ya, hygiene-nya tuh sungguh menakutkan gitu kan. Bener-bener yang ya begitu ketika masuk kamarnya ya gitulah. Gua keinget tuh gitu jangan diceritain lagi. Tapi ya gue melihatnya bahwa banyak orang itu hanya berfokus kepada kepenampilan, kepada apa yang orang lihat, padahal sebenarnya harusnya apa yang nggak kelihatan itu ya dicerminkan dari yang kelihatan. Jatuhnya banyak orang akhirnya cuma mentingin yang kelihatan doang. Nggak kelihatan ini di rumah doang, nggak kelihatan ini, nggak ada yang tahu kamar gue kayak gimana. Akhirnya berantakan. Dan menurut gue jadi orang yang fake, jadi orang yang pura-pura gitu ya. Lo cuma mau kelihatan sempurna di depan orang, aslinya lo kan yang tahu ya di kamar lo gitu kan. Kebersihan lo ya kelihatan dari kamar lo kan gitu ya, berantakan gitu. Nah ini sebenarnya hal sederhana ya, tapi menurut gue kalau kita nggak tahu hal ini, kita jatuhnya jadi orang yang hanya mentingin penampilan doang gitu.
Dan ya kita sukses di luar rumah, kita berhasil di luar rumah, tapi sesungguhnya orang rumah nggak mengakui hal itu. Ya, padahal sebenarnya kalau kita pengen tahu orang, kita kan pasti biasanya datang ke keluarganya, bener nggak? Kita datang misalnya ke teman-teman kosnya gitu kan, kita datang ke misalnya om tantenya kan gitu, supaya tahu nih orang ini aslinya kayak gimana. Ya, jadi menurut gue coba deh ya, orang-orang terdekat kita tuh harusnya yang lebih banyak kita perhatikan gitu ya, lebih banyak untuk kita luangkan waktu buat mereka. Kapan-kapan deh gue bahas hal ini ya, khusus tentang gimana kita treat orang-orang terdekat kita. Tapi poin yang hari ini gue sampaikan adalah bagus kalau kita berhasil sukses di luar sana, bagus banget ya kan. Tapi menurut gue adalah baik kalau kesuksesan itu juga kita tunjukkan di dalam rumah kepada orang terdekat kita gitu. Jadi jangan cuma pinter ngomong di luar gitu ya, di dalam rumah lo ngajak ribut mulu gitu. Di dalam rumah lo nggak bertanggung jawab gitu. Padahal sebenarnya gimana cara hidup kita di rumah itu pasti nanti akan menjadi gambaran lah ya, kira-kira gitu kan, perencanaan kita tentang nanti nih kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Dalam arti ya nanti ketika kita misalnya kita udah makin dewasa, lalu kita masuk ke rumah tangga, itu kan tercermin dari sekarang nih yang kita lakukan di rumah. Bagaimana kita treat orang-orang terdekat kita ya kan. Kalau kita nggak bisa menghargai anggota keluarga kita aja, gimana kita bisa menghargai anggota keluarga kita kelak ya. Ya itulah nanti kapan-kapan gue bahas. Jadi ada ya orang kayak gitu, ada ya, demi bajunya gitu kan, kelihatan oke, dia kelihatan sempurna gitu kan. Iya, lu masuk kamarnya, lu buka lemarinya, menakutkan, rasanya dia nggak pernah cuci baju gitu. Menangis gue ketika lihat fakta kayak gitu. Apalagi ya, iya, dia sibuk gitu kan ya, kerja, sekolah gitu kan ya, mengejar karirnya, tapi ternyata ya ampun gitu kan, dalamnya kayak gitu ya, maksudnya aslinya kayak gitu. Jadi menurut gue daripada capek ya menjalani dua peran gitu kan, ya ada baiknya kita jadi orang apa adanya aja lah gitu. Maksud gue bagaimana lo menampilkan diri kepada orang sebenarnya tuh harusnya cerminan dari asli lo apa adanya gitu ya. Capek lah kalau kita menjalani dua peran gitu ya, karena udah pernah di sana gue, dan gue udah berhenti jadi hidup apa adanya aja gitu. Kapan-kapan ya gue bahas gimana kita bisa treat orang terdekat kita dengan terbaik. Besok mungkin ya, tunggu besok ya.